Pemirsa, selanjutnya seorang pria di Sleman, Yogyakarta ditangkap polisi karena melakukan penipuan ratusan juta rupiah dengan kedok penggandaan uang melalui ritual tertentu. Polisi sektor Melati Sleman, Yogyakarta menangkap Suyadi, warga Mesan Sinduadi, karena melakukan penipuan berkedok penggandaan uang. Pria 52 tahun ini mengaku sebagai dukun yang bisa menggandakan uang hingga 3 kali lipat. Caranya lewat ritual tertentu yang ternyata hanya tipuan seperti trik sulap. Guna meyakinkan korban, pelaku menggunakan berbagai alat perdukunan seperti betara kalang atau jenglot, rantai babi, batu akik, candu, minyak javaron, hingga kendi. Dan akibat aksinya ini, korban pemilik sebuah showroom mobil mengalami kerugian sebesar Rp335.750.000. Pelaku sendiri mengaku hanya pura-pura bisa menggandakan uang untuk mencukupi kebutuhan ekonomi sejak ditinggal cerai istrinya. Uang 300 juta lebih hasil penipuan dipakai untuk foya-foya, karaoke, mabuk, dan main perempuan. Akibat perbuatannya, pelaku yang merupakan residivis kasus serupa dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Polisi mengimbau warga tidak mudah percaya dengan orang yang mengiming-imingi bisa menggandakan uang. Satu, karena saya pikirannya sudah kolut, karena sudah ditinggal orang tua juga, sudah jauh. Dan itu pun sudah diceraikan anak istri, sudah jauh sama istri. Dan saya juga jujur aja, profesi saya dulu memang elektronika, Pak. Terus mengalihkan ini kok mudah cari uangnya, tapi nggak tahu bakal terjadi lagi. Emang sehari-hari kamu kerja apa? Elektro, Pak. Kalau mempelajari trik-triknya tadi, akik dan telur dan segala macam itu dari mana, Pak? Itu ada buku triknya juga. Ada buku triknya juga. Buku. Ada berapa orang yang kamu tipu kayak gitu? Ya banyak, Pak, cuman yang benar-benar kalau udah kena cuman Koharim sama yang dulu itu yang ada di Nabi itu. Banyaknya itu ada berapa orang? 2. Bagaimana cara pelaku melakukan penipuan selama ini? Ini kita akan mendengarkan langsung dari Kompol Haryanto selaku Kapolsek Melati Sleman. Selamat malam, Pak Haryanto. Selamat malam, Ibu. Baik, Pak Haryanto mungkin bisa diceritakan bagaimana cara pelaku ini menjerat dan juga mendapatkan korban-korbannya? Begini, Bu. Untuk pelaku menjerat para korbannya yaitu dengan cara mengiming-imingi bisa menggandakan uang miliaran rupiah. Pelaku mempunyai beberapa trik untuk mengelabui korban. Yang pertama, pelaku mengajak korban atau saksi ke dalam ruangan. Kemudian pelaku menunjukkan sebuah telur yang kemudian setelah ditunjukkan, korban disuruh keluar dari ruangan ritual tersebut. Kemudian pelaku dengan tipu dayanya memecahkan telur seolah-olah di dalam telur tersebut ada akiknya. Ini ritual yang pertama. Kemudian setelah dipecahkan, pelaku memanggil lagi korban yang tadinya bersama pelaku di ruangan. Ditunjukkan setelah telur dipecahkan, ditunjukkan telur ada akiknya. Ini trik yang pertama. Kemudian trik yang kedua yaitu pelaku menunjukkan betara kolo dan kemenyan untuk diperlihatkan kepada korban atau saksi. Setelah diperlihatkan kembali, kemudian korban disuruh keluar dari ruangan ritual kembali. Setelah keluar, kemudian barang yang ditunjukkan tadi dihilangkan oleh pelaku, kemudian korban disuruh masuk kembali dan diperlihatkan ini barangnya sudah tidak ada. Kemudian yang trik yang ketiga, dengan membakar kemenyan dan ada sebuah kendi di dalam ruangan ritual tersebut. Kemudian dengan membakar kemenyan seolah-olah di dalam ruangan tersebut mengepul banyak asap sehingga korban dan pelaku tidak bisa terlihat. Kemudian kendi digoyang-goyangkan seolah-olah kendi itu bisa bergerak sendiri.
kemudian setelah banyak asap, korban disuruh keluar kembali. Disuruh keluar, kemudian setelah keluar disuruh masuk kembali. Dilanjutkan dengan trik yang keempat, yaitu dengan alat sebuah kardus yang ditaruh uang 3 juta, kemudian kardus yang besar ditaruh di atasnya kardus yang kecil. Setelah dibacakan mantra, kemudian korban saksi disuruh keluar dari tempat ritual, kemudian setelah korban keluar, kardus yang berisi uang tersebut dilempar keluar, namun uangnya sudah disimpan oleh pelaku. Dan akhirnya korban disuruh masuk, pelaku menyampaikan bahwa sudah mancing, tadi trik yang ketiga dengan membakar kemenyan, bahwa uang yang nantinya diserahkan ke pelaku akan menjadi miliaran rupiah. Pelaku ini melakukan perbuatannya sejak bulan April hingga September, dan pelapor melaporkan kejadian itu pada tanggal 25 Agustus 2020. Dan pelapor setelah ritual-ritual yang sudah dialami tidak membuahkan hasil, kemudian karena merasa tertipu, karena korban atau pelapor ini sudah menderita kerugian 335.750.000, maka akhirnya korban melaporkan ke Polsek Melati. Setelah kita tindak lanjuti, alhamdulillah kita bisa menangkap pelaku atas nama SYD atau Yadi yang beralamat di Mesan Sinduadi, Melati, Sleman. Demikian, Ibu. Pak Haryanto, ini menurut pengakuan dari pelaku ataupun tersangka, dari mana ia mendapatkan ide untuk bisa melakukan ritual-ritual yang menipu dan juga membohongi korban tersebut? Idenya dari tersangka sendiri, karena situasi pandemik, dia bingung, pusing mendapatkan uang, maka dia punya ide sendiri, kemudian belajar, tipu-tipu itu belajar sendiri, akhirnya dipraktekkan, dan saking enaknya dia mendapatkan uang, maka tanpa disadari, sebetulnya korban banyak, namun kebetulan tidak berada TKP-nya di wilayah Melati. Yang TKP wilayah Melati, alhamdulillah bisa kita tangkap, Ibu. Korban-korban lainnya di daerah mana saja? Ada di wilayah Pakem, kemudian Yogyakarta, dan Wonosari, Bu. Tapi dari hasil penelitikan, korban tersebut belum melaporkan. Baik, jadi total setelah melakukan penipuan ini beroperasi sejak April hingga September, Pak, ada berapa korban yang ditipu oleh pelaku ini? Menurut pengakuan pengaku, sekitar 40-an korban, Ibu. Dan keuntungan yang didapatkan dari 40 korban itu, Pak? Macam-macam, bervariasi. Pelaku lupa untuk menjumlahkan, karena setiap mendapat uang langsung dipakai untuk berpoya-poya, ya untuk judi, untuk tempat karaoke, untuk makan-makan. Hanya yang di wilayah Melati luar biasa kerugiannya sampai ratusan juta, Ibu. Berarti ini yang paling tinggi nilainya, nilai penipuannya begitu ya, Pak? Iya. Baik. Iya, betul, Ibu. Ya. Terakhir Pak, ini kan pelaku merupakan residivis. Apakah sebelumnya ini kemudian juga dipenjara karena melakukan hal yang sama atau kasus yang sama atau kasus yang berbeda? Iya, betul. Pelaku ini pernah dipenjara, statusnya residivis dalam kasus yang sama, Ibu. Baik, berarti artinya sudah sangat berpengalaman ya Pak. Sebelumnya juga pada kasus yang lama juga beroperasinya ada di sekitar Jawa Tengah ya Pak? Iya. Baik, terima kasih Pak Haryanto sudah berkenan untuk bisa menyediakan waktunya dan juga memberikan informasi terkait kasus ini. Selamat malam Pak.